mobilnya serba mengkilat, istrinya juga cantik memikat, kadang-kadang jumlahna opat, tapi saban hari kiamat karena dilaknat oleh malaikat karena terlalu banyak makan uang rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita, kehidupan dunia tidak akan merasa puas, tidak akan merasa cukup. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan min malin labtagha wadiyan salisan." Jika manusia diberikan 2 lembah harta, maka manusia akan mencari lembah harta yang ketiga. Sudah punya sepeda, ingin punya motor. Sudah punya motor, ingin punya mobil. Mobilnya 1, ingin 2. Masih punya uang, maka membeli pesawat. Bahkan kalau ayah jalan mah jika ada kereta api di peser. Terserah, silahkan, dan itu semuanya boleh. Karena kalau kita lihat Quran surat Al-Imran ayat 14, "Duyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'am wal hars." Bukankah manusia atau kita sudah dihiasi ikhwatu iman dengan sesuatu keinginan yang dicintai kepada wanita? Laki-laki suka kepada wanita itu wajar. Yang tidak wajar adalah laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan, atau LGBT. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan, keinginan kepada harta yang melimpah ruah dari emas dan perak. Kemudian wal khairil musawwah, kuda yang megah, kuda yang indah. Kalau sekarang mobil yang mewah. Wal an'am, kepada binatang-binatang. Ada 3 yang akan mengikuti. Yang pertama ahluhu, keluarga. Yang kedua maluhu, harta. Yang ketiga adalah wa amaluhu, amal. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, yang 2 kembali, yang 1 tetap mengikuti. Yarji'u ahluhu wa maluhu, maka kembalilah keluarga dan harta. Keluarga yang dicintai oleh kita, anak, istri, suami, ibu, bapak, saudara, semuanya akan meninggalkan kita. Kalau kita tidak meninggalkan mereka yang meninggalkan kita, artinya apa? Sesuatu yang dicintai di dunia akan sirna. Hanya 1 yang tetap setia mengikuti kita sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. 1000 tahun, tapi akan selama-lamanya ketika di dunia ini melakukan kemaksiatan. Walladzina kadzabu walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Abadi di sana. Kemudian adakah orang yang bisa diminta pertolongan di sana, ikhwatu iman? Adakah di sana yang diminta pertolongan? Maka jawabnya lihat Quran surah Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu di mana manusia lari dari saudara anakmu. Bukankah waktu di dunia engkau sangat menyayangi kami? Bagaimana kata ayah ibunya? Wahai anak-anakku, maaf, pada hari ini kami tidak bisa menolong, kami tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Oleh karena itu, tentu saja ikhwatu iman, di saat itu kita membutuhkan sebuah pertolongan.
membutuhkan syafaat. Bagaimanapun kita menjerit kepada Allah, ya Rabb, Rabbi irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Karena di situ ada sebuah penyesalan yang sangat luar biasa manusia. Irji'un, kembalikan aku ke dunia ya Rabb. Untuk apa mereka atau manusia ingin dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak, supaya aku dapat beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalau waktu di dunia belum bisa berbuat baik, beramal soleh, sholatnya masih belang-belang, sholatnya sulit untuk berjamaah, ada panggilan adzan, pura-pura kita tidak dengar. Para mubaligh menyampaikan, kadang-kadang kita dianggap dongeng biasa-biasa saja. Para wanita masih berani membangkang kepada suaminya. Para wanita masih banyak memperlihatkan auratnya. La'alli a'malu salihan fima tarak, kembalikan ya Rabb supaya aku dapat beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalau saat ini kita belum bisa ngaji, terasa nanti betapa kita Al-Quran menjadikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa belajar ngaji, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Munafiqun, ikhwati iman, ayat 9 sampai 10, ada sebuah penyesalan yang disampaikan oleh manusia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, sekiranya engkau dapat menangguhkan kematian ini ya Rabb, tangguhkanlah walaupun hanya sebentar saja. Untuk apa? Fa as-saddaqu, aku akan rajin bersedekah, aku akan berbuat baik, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang soleh. Tapi bagaimana kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak dapat diundurkan dan tidak juga bisa dimajukan walau sesaat apapun, karena ajalnya, batas waktunya sudah habis.